Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Priscilia Claudia akan menemani Anda selama 1 jam ke depan ke dalam program talk show yang syarat informasi dan juga inspiratif bagi Anda dan keluarga, tentunya Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya pemirsa. Bagaimana momentum lebarannya? Semoga tetap menyenangkan dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya pemirsa ya. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai Hari Raya Idul Fitri, ini yang paling ditunggu-tunggu ada beberapa momen nih. Selain bagi-bagi THR bersama keluarga atau adik-adik dan keponakan, terus makan-makan nih ya, biasanya kita berkumpul bersama keluarga, makan-makan karena ada panganan-panganan khas yang juga kemudian biasanya disajikan pada momentum lebaran. Nah, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah bersilaturahmi dengan keluarga maupun orang-orang tercinta kita. Namun memang 2 tahun terakhir karena kondisi pandemi COVID-19 kita harus menahan diri ya pemirsa ya untuk tidak bersilaturahmi mungkin secara tatap muka, kita berkeliling begitu ya, mengunjungi tetangga, mengunjungi keluarga, apalagi mudik atau mengikuti tradisi pulang kampung yang biasanya memang setiap tahun, setiap momentum lebaran ini dilakukan. Nah, mungkin sayang sekali banyak juga yang menyayangkan ini ya, tahun ini kita tidak bisa kemudian mudik, menemui keluarga atau orang tua nih di kampung halaman. Tapi ini demi kebaikan kita bersama supaya keluarga terkasih atau orang terkasih kita tidak terpapar virus corona. Nah, ini yang menarik dan akan kita bahas dalam tema kita hari ini, yaitu silaturahmi jauh di mata, dekat di hati. Nah pemirsa, sebelum kita membahas seperti apa tema kita hari ini, kita juga akan membahas beberapa fakta atau mitos mengenai makanan lebaran. Nah ini sangat menarik ya, seperti tadi sudah saya bilang bahwa ketika lebaran salah satu momen dalam kumpul-kumpul biasanya kita akan makan-makan bersama dengan keluarga begitu ya. Nah yang pertama kita akan membahas ya pemirsa mengenai telur dan kolesterol. Nah ini juga yang banyak pemirsa ataupun masyarakat beranggapan bahwa jika makan telur ini dapat membuat kolesterol tinggi. Untuk itu banyak masyarakat yang menghindarinya apalagi di momen lebaran kali ini. Selanjutnya pemirsa tentang karbohidrat. Wah, kalau kita ngomongin karbohidrat ya, ini biasanya ada di dalam makanan yang sangat kita tunggu-tunggu di momen lebaran, yaitu ketupat atau misalnya lontong begitu ya. Nah, hal ini juga menjadi yang dihindari oleh masyarakat, apalagi untuk teman-teman atau pemirsa yang sedang diet nih, biasanya beranggapan bahwa karbohidrat ini bisa membuat gemuk begitu ya, menambah berat badan. Nah selanjutnya tentang makanan yang bebas lemak. Pemirsa juga harus tahu nih kalau tubuh kita ini membutuhkan 3 nutrisi setiap harinya, yaitu protein, kemudian ada tadi ya karbohidrat dan lemak. Nah tapi kalau ngomongin lemak biasanya masyarakat apalagi teman-teman yang diet langsung menghindari karena takut tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan itu ketika selesai momen lebaran kemudian berat badannya naik. Nah ini yang biasanya dihindari makanan dengan lemak tinggi. Jadi masyarakat ini sekarang banyak sekali yang ingin memilih makanan yang bebas lemak. Nah nanti kita akan membahasnya bersama pakarnya. Kemudian ada makanan pedas. Wah, saya sendiri sebagai seorang yang tidak kuat begitu ya makan makanan pedas karena sering mengalami gejala begitu ketika selesai makan makanan pedas, ini ada nyeri perut dan perut terasa tidak enak. Nah pemirsa, ini juga yang biasanya dihindari begitu ya oleh pemirsa sendiri, mungkin karena beranggapan bahwa makanan pedas ini akan melukai lambung. Nah benar atau tidak nanti kita akan membahasnya pada segmen fakta atau mitos di makanan lebaran kali ini. Dan yang terakhir mengenai margarin bukan mentega. Nah ini juga yang kita sering tahu bahwa penggunaan margarin ini banyak sekali digunakan dalam makanan seperti kue-kue kering. Apalagi ya dalam momen lebaran ini kita berbagi kue kering dan banyak mengkonsumsi kue kering nih pemirsa. Dan ini ada anggapan bahwa penggunaan margarin ini menyimpan banyak kalori dalam tubuh. Wah, apakah ini menjadi fakta, mitos dalam makanan-makanan kue lebaran seperti yang sudah tadi ya beberapa poin yang saya sampaikan. Nanti kita akan membahasnya bersama
bersama pakarnya pemirsa. Dan bagi pemirsa juga yang ingin bertanya mengenai topik maupun tema kita kali ini, pemirsa bisa langsung menghubungi di nomor 021 290 32644 atau langsung bertanya saja melalui DM Instagram kami di @bincangsehati.id. Nah pemirsa, kita akan membahas nanti tentang mitos atau fakta seputar makanan lebaran, tapi jangan kemana-mana dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa poin mitos atau fakta terkait dengan makanan pada Lebaran begitu ya. Nah kita akan membahasnya pada segmen ini lebih mendalam dengan pakarnya dan pemirsa jika ada yang masih mau berinteraksi bersama kami ini bisa terhubung dengan telepon 021 290 32644 atau bisa langsung kirim pertanyaan di DM Instagram @bincangsehati.id. Nah, kita akan langsung menyapa pakar dan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Marcella Adi Suhanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Atmajaya. Selamat pagi, Dr. Marcella. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dokter, ini di tengah momentum Lebaran, kita mengetahui nih banyak sekali panganan-panganan dan mitos atau fakta seputar panganan pada saat Lebaran begitu ya. Ini banyak juga akhirnya masyarakat yang malah menghindari atau bahkan tidak mau nih mengkonsumsinya karena takut menyebabkan gangguan tersendiri gitu bagi fungsi tubuh. Nah, yang pertama tadi kita telah membahas mengenai telur dan kolesterol. Ini ada anggapan bahwa jika kita mengkonsumsi telur secara berlebihan ini akan berpengaruh pada kadar kolesterol yang tinggi. Nah, dokter, apakah ini mitos atau fakta bahwa kita harus menghindari telur karena kandungan kolesterolnya nih, dokter? Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya memang pertanyaan yang umum diajukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saat ini saya berbicara dalam konteks usia dewasa dan telur pada umumnya. Jadi manfaat telur memang sangat besar sebetulnya dikarenakan kandungan protein yang tinggi dan juga adanya kandungan antioksidan untuk memperlambat proses degeneratif kita. Namun, selain adanya kandungan protein, ternyata kandungan lemaknya juga tinggi, terutama pada merah telurnya atau kuning telurnya. Sehingga untuk sebagian dari kita yang memang sudah memiliki kadar kolesterol yang tinggi atau di atas normal, perlu dikurangi atau bahkan menghindari kuning telur tersebut. Sedangkan untuk putih telurnya, telurnya atau di baladanya ada proses penggorengan di situ, pasti kita meningkatkan kandungan lemak dibandingkan dengan direbus atau diboil. Baik, berarti itu tadi ya, kita jangan langsung menghindarinya karena ternyata telur juga ini memiliki suatu hal yang baik begitu ya untuk fungsi tubuh kita ya, masih ada komponen yang baik di dalamnya. Kemudian selanjutnya kita mau membahas nih dok mengenai orang kalau berbicara karbohidrat ini juga takut nih karena katanya bisa menaikkan berat badan begitu, apalagi momentum Lebaran kan banyak sekali panganan-panganan seperti kemudian ketupat atau lontong yang ini memiliki kadar karbohidrat yang tinggi. Jadi orang-orang diet nih biasanya takut nih makan ketupat ataupun hal-hal yang mengandung karbohidrat, tapi karena begitu ketika nanti selesai Lebaran, aduh ternyata berat badannya naik. Nah, apakah ini mitos atau fakta, dok, kalau kita semakin sedikit makan karbohidrat itu lebih baik dibanding kita benar-benar mengkonsumsinya? Ya, oke. Jadi dalam hal membatasi asupan karbohidrat, perlu diperhatikan seberapa sedikit dan dalam jangka waktu berapa lama kita membatasi karbohidrat tersebut. Biar bagaimanapun juga, kita tetap membutuhkan karbohidrat dalam metabolisme tubuh kita. Asupan karbohidrat yang sangat kurang dan drastis dalam waktu singkat dapat menimbulkan keluhan tersendiri, entah itu mual, atau lemas, atau bahkan komplikasi seperti ketosis. Dan kalau restriksi karbohidrat ini dilakukan dan komplikasi lainnya.
Bila tujuan pembatasan asupan karbohidrat ini oleh Bapak Ibu adalah untuk menurunkan berat badan, maka disarankan di bawah pengawasan dokter terkait seperti nutrisionis untuk menghindari timbulnya komplikasi yang tidak diinginkan. Namun, kalau kita memiliki indeks massa tubuh yang normal, asupan gizi yang seimbang tetap menjadi pilihan. Oke, berarti kalau normal ini tidak apa-apa ya dok ya, kita hanya bisa mengatur begitu tadi porsinya seperti apa supaya juga tidak berlebihan bagi tubuh. Kemudian ini mengenai makanan yang bebas lemak, banyak juga masyarakat ini takut makan makanan yang berlemak nih dok, dan akhirnya lebih banyak memilih makanan yang bebas lemak nih. Apakah memang makanan bebas lemak ini lebih baik dipilih begitu ya dibanding makanan yang penuh lemak? Boleh dokter dijelaskan seperti apa nih mitos atau faktanya supaya masyarakat juga tahu nih, pemirsa juga tahu bahwa masyarakat yang memang bebas memilih makanan yang bebas lemak ini lebih baik atau tidak sih sebenarnya? Iya, oke. Pertanyaannya agak ekstrim ya sebetulnya antara makanan bebas lemak dengan makanan yang banyak lemak. Kalau makanan yang banyak lemak, tentu Bapak Ibu sudah tahu kalau makanan lemak itu sangat identik dengan penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit pembuluh darah. Tapi kalau konteksnya adalah makanan bebas lemak, di dalam persepsi saya adalah seorang tidak makan sama sekali apapun yang mengandung lemak. Baik itu termasuk juga daging dan sejenisnya, karena jenis makanan itu pasti memiliki kandungan lemak meskipun sedikit. Tidak makan lemak sama sekali akan membuat kita sebetulnya menjadi lebih sering lapar dan biasanya berujung pada snacking atau ngemil. Dan kita biasanya malah memilih karbohidrat untuk memenuhi kalori tubuh kita. Dan sedangkan karbohidrat yang berlebihan dapat meningkatkan kadar trigliserid kita, yang mana merupakan salah satu bentuk kolesterol yang tidak bagus dan dapat mengganggu tubuh. Dan padahal sebetulnya lemak dalam jumlah cukup dan juga menghindari makanan tersebut, namun pilih makan makanan dengan kandungan lemak yang rendah. Misalnya daging yang lemaknya hanya sedikit. Dan balik lagi dengan pengolahan makanan, itu bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kadar lemak di dalam suatu makanan. Misalnya dengan mengurangi makanan yang digoreng atau yang berkuah santan, supaya kita bisa menghindari asupan lemak yang jahat. Dalam hal ini adalah lemak jenuh dan lemak trans. Baik, berarti tadi ada porsinya, kemudian cara pengolahannya juga yang harus diperhatikan begitu ya dokter ya, supaya tadi ya makanan-makanan dengan yang tadi bebas lemak, kemudian kita berkaitan dengan karbohidrat juga ini ternyata yang bisa kita konsumsi begitu yang bermanfaat saja begitu bagi tubuh kita dan tidak beresiko menghasilkan penyakit-penyakit begitu ya. Kemudian yang menjadi catatan juga nih dokter mengenai makanan pedas. Nah ini saya sendiri sebagai orang yang menghindari makanan pedas ini sering beranggapan nih dokter bahwa ketika kita makan makanan pedas apalagi berlebihan ini selalu ada nyeri di perut, kemudian perut merasa tidak enak begitu ya, dan akhirnya anggapannya bahwa lambung kita luka. Nah apakah benar dokter makanan pedas ini dapat melukai lambung? Apakah ini fakta atau mitos saja nih dokter? Oke, untuk makanan yang terasa pedas itu sebetulnya disebabkan adanya kandungan yang namanya capsaicin di dalamnya. Dan capsaicin itu sebetulnya bila dikonsumsi dalam kadar yang sedikit, justru malah membuat aliran darah ke lambung meningkat sehingga bersifat melindungi lambung atau protektif ya terhadap lapisan lambung. Namun apa-apa yang berlebihan tentu tidak baik. Jadi bila makanan pedas itu kita konsumsi berlebihan, malah ternyata akan menurunkan ambang rangsang lambung kita sehingga mudah terjadi reflux dan menimbulkan rasa terbakar di dada. Kemudian ditambah juga akan ada kemungkinan terjadinya keterlambatan pengosongan lambung. Nah, makanan pedas ini juga bisa menimbulkan iritasi lambung yang kita suka sebut sebagai gastritis. Namun, tidak dengan demikian serta-merta makanan pedas ini langsung menimbulkan luka pada lambung. Biasanya itu dikarenakan kombinasi penyebab lain seperti infeksi pylori atau penggunaan obat penahan sakit seperti NSAID jangka lama. Jadi kalau dibilang makanan pedas itu langsung menimbulkan luka pada lambung, tidak sebetulnya. Menimbulkan peradangan iya, namun bila ternyata seseorang itu memiliki penyakit yang lain atau faktor risiko yang lain, maka bisa memperberat terjadinya luka pada lambung.
Baik, berarti memang tidak sepenuhnya ya makanan pedas ini melukai lambung kita. Nah, ini yang menarik juga dokter ketika kita punya atau mengidap begitu penyakit atau penyakit lambung. Apakah sebaiknya kita harus menghindari makanan-makanan pedas atau kita masih boleh mengkonsumsinya tapi dalam takaran yang secukupnya begitu dokter? Ya, jadi kalau kita masih ada keluhan nyeri ulu hati misalnya, hindari dulu karena tadi dia bisa mengganggu kerja lambung dan menimbulkan peradangan. Tapi bila ternyata sudah membaik, tidak ada keluhan, boleh dicoba untuk makan makanan pedas, tapi sedikit saja. Berarti ini normal ataupun diperbolehkan ya dok, misalnya kita kemudian setelah memakan makanan pedas ini kita merasa nyeri perut atau perut tidak enak kemudian meminum obat-obatan ini yang meredakan sakit di perut. Apakah hal tersebut juga sebaiknya dilakukan atau ini memang hanya normal saja begitu dirasa ketika kita makan makanan yang pedas nih dokter? Kalau dirasakannya nyeri sekali, seharusnya nanti Bapak Ibu ke dokter untuk kita evaluasi apakah itu nyeri sebagai gastritis atau radang saja atau sampai ke ulkus atau tukak lambung. Sebab yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah Bapak Ibu akhirnya mengkonsumsi obat MAS sendiri dan terus-menerus tanpa diketahui apa yang menjadi gangguan di dalam perutnya. Kemudian juga malah tidak diperbolehkan pada orang-orang dengan luka pada lambung. Jadi nyeri ketika selesai makan makanan pedas itu perlu diperhatikan lebih serius karena seharusnya itu tidak terjadi. Oke, yang terakhir nih dokter, secara singkat kita juga mengetahui bahwa ketika lebaran ini banyak sekali kue-kue kering, kemudian makanan yang mengandung margarin atau mentega. Tapi kita berfokus pada penggunaan margarin yang dianggap ini menyimpan banyak kalori dalam tubuh gitu ya, berpengaruh terhadap kadar kalorinya begitu. Apakah ini mitos atau fakta nih dokter? Ya, perlu kita samakan dulu persepsi untuk kalori, karena kalori itu adalah energi yang kita dapatkan dari beberapa sumber makanan, baik itu protein, karbohidrat, ataupun lemak. Kalau kita berbicara konteks margarin, kita perlu membedakan margarin dengan mentega, di mana margarin itu berasal dari produk nabati, sedangkan mentega itu berasal dari produk hewani seperti susu sapi. Dan kandungan produk nabati ini menyebabkan jenis lemak dalam margarin adalah lemak tidak jenuh. Sebetulnya dapat menurunkan kolesterol jahat seperti LDL. Namun sayangnya, margarin sering sudah dalam pengolahannya. Jadi sudah dibentuk dalam bentuk padat ataupun pengolahan menjadi makanannya dalam kondisi terpapar panas. Sehingga yang terjadi adalah lemaknya berubah menjadi lemak trans yang akan malah menurunkan kadar kolesterol baik. Jadi untuk margarin itu sebetulnya baik karena prosesnya dari nabati, namun seiring dengan proses pengolahannya bisa menjadi tidak baik. Oke, ini kita harus memperhatikan lagi-lagi ya tentang pengolahannya karena bisa beresiko atau misalnya berdampak tidak baik terhadap tubuh kita. Baik, Dr. Marcella Adi Suhanto, SPPD Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit Atma Jaya. Terima kasih atas penjelasannya terkait mitos atau fakta makanan seputar Lebaran. Nah, pemirsa, usai jeda nanti kita akan membahas kembali tema kita pada hari ini mengenai silaturahmi jauh di mata, dekat di hati. Tapi pemirsa yang masih mau gabung bersama kami di Bincang Sehati bisa telepon ke 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.id. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas seputar mitos atau fakta makanan Lebaran nih. Nah, kita akan membahas tema kita hari ini, silaturahmi jauh di mata, dekat di hati, bersama narasumber kita sebelumnya. Kami masih mengundang Anda jika ingin menelpon interaktif bersama kami di 021 290 32644 atau langsung bertanya via DM Instagram di @bincang-sehati.id. Nah, langsung saja kita menyapa narasumber kita pada hari ini. Ada Jovita Maria Verliana, MPC Psikolog, untuk membahas topik kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Jovita.
Selamat pagi Priscila, apa Selamat kabarnya? pagi. Iya, Bu Jovita, ini kita di tengah momentum Lebaran kali ini, yang paling ditunggu-tunggu masyarakat biasanya salah satunya adalah bersilaturahmi begitu ya bersama keluarga. Kemudian tapi karena ada pandemi COVID-19 atau virus corona ini kita harus menahan diri supaya keluarga yang tercinta atau yang ada kita kasihi begitu ya tidak terpapar virus corona. Nah, kita akan membahas seperti apa silaturahmi di era baru ini ya, silaturahmi via daring, tidak tatap muka begitu ya, via media sosial. Tapi sebelumnya kita juga kepo nih, kita ingin tahu sebenarnya secara harafiah silaturahmi itu apa sih Bu Jovita dan seperti apa sih manfaatnya bagi kita? Iya, terima kasih Priscila. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman dan juga para pemirsa Bincang Sehati yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, berkaitan dengan kata silaturahmi itu sendiri, silaturahmi itu sebetulnya terdiri dari dua kata, yaitu silah dan arahim. Nah, silah itu artinya menghubungkan atau menyambungkan, sedangkan arahim itu berasal dari kata rahim, seorang ibu. Jadi ada ikatan kekeluargaan, persaudaraan di situ. Nah, kemudian dalam bentuk jamaknya adalah ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Nah, sehingga bisa digabungkan bahwa silaturahmi artinya adalah menyambung kasih sayang atau menyambung rasa persaudaraan, seperti itu, Pris. Oke, ini ya tadi sudah jelas sekali seperti yang juga dijelaskan oleh Ibu Jovita bahwa silaturahmi ini untuk menyambungkan bagaimana kita memiliki inner circle, kemudian juga tali kasih bersama orang-orang terdekat kita atau mungkin tetangga atau mungkin tidak hanya keluarga begitu ya, teman satu kantor dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya dengan kita bersilaturahmi nih Bu Jovita, apa sih manfaat yang bisa kita rasakan nih? Ya, kalau manfaatnya banyak sekali. Nah, saya akan melihat dari manfaat psikologisnya ya. Perasaan psikologis di sini manfaatnya adalah pertama adalah menimbulkan perasaan bahagia tentunya. Bahagia bagi orang-orang yang dikunjungin dan juga orang yang mengunjungi. Jadi kedua belah pihak sama-sama merasakan perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia ini penting sekali dimiliki oleh setiap manusia karena itu akan meningkatkan fungsi serotonin dan dopamin. Pada saat seseorang ingin melakukan sesuatu dan itu dia bersemangat melakukannya, ada rasa keinginan yang menggebu-gebu, ada kerinduan dan sebagainya, itu meningkatkan serotonin. Jadi sudah dengan niat aja serotonin itu sudah meningkat. Nah, baik. Dopamin ini hormon kebahagiaan itu dia juga dapat, kemudian imunitas tubuhnya juga meningkat. Itu adalah manfaat yang pertama. Nah, manfaat yang kedua adalah ditinjau dari segi kebermaknaan. Jadi pada saat kita melakukan silaturahmi, tentunya ada makna yang bisa kita dapat dan juga ada makna yang bisa kita bagikan. Biasanya adalah orang-orang yang dituakan akan memberikan semacam petua, nasihat, saran gitu ya, pengalaman-pengalaman dia. Nah, itu berguna untuk para generasi-generasi muda, misalnya anaknya, cucunya, cicitnya gitu ya, sehingga punya makna. Jadi setelah dari silaturahmi itu mereka mendapatkan sesuatu makna yang nanti bisa menjadi bekal untuk kehidupan mereka nantinya. Nah, berikutnya adalah manfaat yang ketiga, dukungan psikososial. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah pada saat berkumpul atau bersilaturahmi gitu ya. Nah, itu pihak-pihak angkatan kedua atau generasi muda itu biasa kan punya sesuatu hal yang ingin dikeluhkan. Ya, misalnya contohnya, aduh bagaimana ya pada saat pandemi ini, bagaimana caranya supaya saya bisa tetap punya kesehatan yang seperti oma atau kakek atau nenek dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya ada katarsis namanya. Jadi ada hal yang ingin disampaikan yang kemudian mereka ingin mendapatkan suatu hal yang bisa menjadi masukan buat mereka. Dan yang terakhir tentunya adalah sebagai fungsi perekat atau pemersatu di antara keluarga. Nah, terkadang manusia kan nggak luput dari kesalahan. Jadi sesekali misalnya adalah anggota keluarga yang berselisih paham.
di kehidupan kesehariannya. Nah, sehingga pada saat silaturahmi ini adalah menjadi momen yang sangat baik untuk saling bermaafan dan kemudian menyambung hubungan yang baik itu kembali. Baik, memang silaturahmi menjadi momentum yang baik begitu ya untuk merekatkan yang tadinya jauh, kemudian juga menimbulkan tadi itu rasa bahagia di dalam diri. Nah, Bu Jovita, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, sudah ada penelpon yang masuk nih pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana, Pak? Dengan siapa? Dengan Hairul di Mataram, NTB, Nusa Tenggara Barat. Wah, dengan Bapak Hairul di NTB jauh sekali. Iya, baik. Dan tuan-tuan MotoGP, jangan lupa masyarakat Indonesia seutang. Oke, luar biasa. Pak Hairul, apa yang mau ditanyakan nih terkait hari ini mungkin di Lebaran? Merayakankah, Pak? Betul. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Jovita nih, Pak? Begini, kadang-kadang mohon maaf psikologi ya, psikolog. Saya mau nanya Mbak, mengenai kadang-kadang kita itu mengenai dengan keluarga kita juga nggak begitu nyambung, kita mau apa berkomunikasi apa kita nyambung Mbak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa efektivitas silaturahmi online itu misalnya kan jarak-jarak itu efektif atau tidak efektif itu dua saja pertanyaan ini. Iya, oke. Dua tadi ya, karena keluarga mungkin tidak terlalu nyambung, kemudian juga terkait jarak dengan adanya silaturahmi secara online. Sebentar Pak, mungkin Bu Jovita ada yang mau ditanyakan dulu nih. Memang suaranya seperti bergema gitu, tapi sudah cukup jelas sih. Sudah cukup jelas ya. Baik Pak Hairul, ya. Terima kasih, nanti akan kita jawab bersama Bu Jovita. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri Bapak. Waalaikumsalam. Nah, itu dia Bu Jovita tadi sudah ada pertanyaan begitu ya dari Bapak Hairul, kalau misalnya dia sendiri mengalami kondisi tidak terlalu nyambung begitu dengan keluarga, dan juga ternyata kemudian silaturahmi secara online atau daring ini semakin menyulitkan. Nah, apa sarannya nih Bu Jovita? Iya, jadi untuk komunikasi memang hal yang penting. Nah, untuk tadi berkaitan dengan yang Pak Hairul katakan tidak terlalu nyambung, nah itu biasanya bisa kita siasati dengan cara kita mendengarkan terlebih dahulu sampai selesai. Jadi maksudnya mendengarkan adalah tidak memotong pembicaraan. Pahami terlebih dahulu bahwa setiap orang itu punya kebutuhan untuk didengar. Nah, setelah selesai dia berbicara, kemudian apabila ada hal yang kita tidak mengerti, kita bisa tanyakan dengan baik-baik. Misalnya, jadi maksud kamu itu seperti ini ya, gitu. Tanyakan kembali. Kenapa perlu menanyakan kembali? Karena dengan menanyakan kembali, maka itu akan sebagai hal untuk ngecek bahwa oh ya seperti ini sih, benar sih gitu. Tapi kalau misalnya ternyata salah, nah pihak yang berbicara akan membenarkan kembali. Nah, seperti itu akhirnya mendapatkan suatu kesamaan dalam konteks sehingga bisa menjawab juga dengan lebih nyambung seperti itu. Nah, yang kedua adalah biasa memang nggak nyambung itu karena memang jarang berkomunikasi antara satu orang sama orang lainnya. Nah, makanya dengan silaturahmi yang memang dilakukan itu semakin bisa membuat 2 orang, 3 orang dan seterusnya yang jarang bertemu dan jarang melakukan komunikasi itu menjadi semakin nyambung gitu. Nah, jadi memang harus sering-sering juga melakukan kontak gitu ya lewat video call atau kemudian manfaatkan media-media yang ada untuk sering berkomunikasi sehingga semakin nyambung untuk berkomunikasi antara satu keluarga dan juga keluarga yang lain. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan online silaturahmi ini gitu ya. Nah, memang silaturahmi itu akan lebih terasa kalau bertatap muka secara langsung, bertemu secara langsung, bersentuhan secara fisik, saling bersalaman, sungkem, berpelukan, dan sebagainya. Namun, karena pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan hal tersebut, maka sebetulnya online silaturahmi ini juga cukup efektif untuk menjawab permasalahan yang ada sekarang dalam hal protokol kesehatan. Oke, Antijo. Nah, kalau ditanya
Ibu Jovita, ini kita mau jeda sejenak. Kita sangat tertarik dengan topik ini seperti yang juga ditanyakan Pak Hairul. Bagaimana nih bersilaturahmi ketika di tengah pandemi ini kan kita berpaut jarak gitu dan tidak boleh melakukan tadi ya tradisi mudik, kemudian saling berkunjung satu sama lain. Nah, kita akan membahasnya setelah jeda ya, Bu Jovita. Dan untuk pemirsa yang masih ingin menelpon dan juga berbincang bersama Bu Jovita di Bincang Sehati, bisa langsung ke 021 290 32644 atau langsung saja kirim pertanyaan di DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita mengenai tema kita silaturahmi jauh di mata, dekat di hati bersama Ibu Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Nah Bu Jovita, tadi kita sudah mendengar pertanyaan menarik dari Pak Hairul ya di NTB, kalau misalnya dia mungkin karena pandemi COVID-19 kemudian juga memiliki masalah komunikasi dengan keluarga terdekat, dan sekarang karena ada pembatasan bermobilitas, kemudian tidak boleh berkunjung tatap muka, kita harus mau nggak mau nih silaturahminya via online, via daring, dan itu menjadi suatu masalah baru. Nah ini tanggapannya seperti apa? Apa sarannya ketika kita ini atau pemirsa di rumah kesulitan nih dalam melakukan silaturahmi secara daring atau online? Iya Priscilla, jadi menyambung yang tadi bahwa silaturahmi secara online itu adalah hal yang memang paling baik untuk dilakukan saat ini, karena dalam esensi silaturahmi sendiri adalah kan kita menjalin tali kekeluargaan, dimana pada saat kita menjalin tali kekeluargaan itu kan artinya kita juga mau keluarga kita itu sehat, keluarga kita itu semua juga punya status kesehatan yang memang terjaga. Nah, sehingga dalam hal ini kita melakukan secara online. Nah, untuk melakukan secara online ini memang tidak mudah, terutama untuk para orang tua tentunya, karena tidak terbiasa gitu ya, untuk kalangan-kalangan yang remaja dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, kalau oleh karena itu untuk melakukan silaturahmi online memang ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh para keluarga yang paling nyaman menurut keluarga itu. Yang pertama adalah bisa melalui telepon gitu ya. Yang kedua adalah bisa melalui video call atau telepon video. Nah, tapi kalau jumlahnya besar, nah itu bisa memilih aplikasi yang memang menyediakan ruang lebih besar, misalnya menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom seperti itu. Nah, apabila susah nih melakukan atau cara mengaplikasikannya, nah bisa bertanya kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya. Nah, kemudian juga bisa juga cari caranya dengan cara search di Google, nah itu bisa juga. Nah jadi apapun itu, mau lewat video call, mau lewat telepon, atau menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, atau misalnya juga bisa mengirimkan kartu secara virtual, dan kemudian setelah mengirimkan kartu secara visual, mengirimkan juga makanan mungkin yang memang terbiasa dimakan oleh para anggota keluarga gitu ya, melalui aplikasi-aplikasi online yang ada. Nah itu juga merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan. Nah, pada saat melakukan silaturahmi ini tetap memang dilakukan secara bersama. Jadi kalau bisa kan timingnya sama supaya kita tetap punya esensi yang sama dengan pada saat silaturahmi secara fisik. Dan yang dibicarakan pun juga sebaiknya juga hal-hal yang memang sama yang dibicarakan pada saat seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat melakukan silaturahmi secara bertatap muka secara langsung. Yang penting di sini adalah bagaimana kita satu mengingat keluarga kita, yang kedua kita memberikan dukungan kepada mereka, kemudian ada proses saling memaafkan di situ, saling ada kedekatan juga walaupun nggak bisa secara fisik, tapi secara psikologis dan mental, secara spiritual itu ada, dan kemudian itu tadi saling menjaga kesehatan, saling memberikan support, karena itu adalah esensi dari silaturahmi yang sesungguhnya. Nah, berkaitan dengan silaturahmi ini memang ada dua kata ya yang berbeda, ada silaturahmi dan silaturahim. Nah, silaturahim baik antar keluarga, tapi kalau silaturahmi itu adalah mengkoneksikan atau mengumpulkan bersama dengan teman-teman atau orang-orang yang terdekat atau kerabat di luar keluarga. Nah, sebetulnya itu juga perlu dilakukan. Jadi dengan keluarga iya, dengan juga teman-teman dan keluarga iya, tapi ingat selalu lewat online untuk saat ini karena memang kita mengutamakan kesehatan kita bersama.
Betul, ternyata masih ada yang bisa kita syukuri di momentum Lebaran kali ini bahwa kecanggihan teknologi begitu ya sudah banyak, kemudian media yang bisa kita gunakan untuk tetap menjaga silaturahmi kita. Kemudian Bu Jovita, ini juga yang menarik, kalau kita bersilaturahmi secara online ini kan ada mungkin kelebihan, kekurangan, dan ada yang menjadi harus kita perhatikan begitu kan untuk kita supaya tadi ya ketika kita melakukan silaturahmi secara online ini juga pesannya sampai, kemudian juga secara baik kita bisa membangun silaturahmi itu meskipun tadi tidak bertatap muka. Nah, apa saja nih yang menjadi perhatian ataupun menjadi catatan kita karena memang masih ada juga kekurangan atau kelebihan tersendiri begitu ya ketika kita bersilaturahmi secara online atau daring ini. Ya, kalau kelebihannya tentu saja bisa mengumpulkan semua anggota keluarga pada saat yang bersamaan. Di mana mungkin pada saat silaturahmi fisik itu nggak bisa ngumpulin semuanya. Misalnya ada yang sangat jauh sehingga nggak mungkin pulang. Apalagi ada yang sampai di luar negeri nggak memungkinkan untuk pulang. Jadi ada aja yang nggak datang misalnya atau nggak berkumpul pada saat yang bersamaan. Ada yang dinas pada saat jam-jam silaturahmi misalnya nggak bisa minta izin atau cuti. Nah, tapi kalau dengan cara online itu bisa mengumpulkan semuanya pada saat yang bersamaan. Lengkap tentunya. Dan yang kedua juga dalam hal waktu, ya kan? Pada saat waktu itu bisa lebih diatur. Misalnya contohnya tadi ada anak-anak atau cucu yang sedang dinas sehingga tidak dapat cuti, dengan online dia bisa minta izin sebentar dari kantornya. Saya mau online silaturahmi sebentar nih di kantor, tetap aja bisa ketemu seperti itu. Nah, yang merupakan kekurangan adalah tadi berkaitan lagi dengan teknologi, berkaitan dengan jaringan internet, dengan kuota dan sebagainya tentunya. Nah, selain itu memang tidak ada yang bisa menggantikan bagaimana cara bertemu secara fisik secara langsung, tapi kekurangan-kekurangan ini tentunya bisa diatasi dan disiasati sehingga kita mempunyai makna. Yang penting di sini menurut saya silaturahmi itu kan adalah sebuah tradisi suci ya, yang memang dilakukan dari tahun ke tahun. Tidak hanya sebetulnya pada saat event Hari Raya Lebaran. Memang Hari Raya Lebaran itu adalah event tradisi suci yang memang harus dilakukan, tapi di luar itu sebenarnya juga bisa dilakukan dengan cara mengunjungi, memperhatikan keluarga dan juga teman-teman yang lain. Itu juga sebenarnya esensi dari silaturahmi. Nah, dalam hal ini pada saat memang belum bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung, online ini adalah hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Nah, jadi kalau berkaca dari kekurangannya tadi, sebetulnya kekurangan ini bisa disiasati dan juga bisa belajar tentunya sehingga tetap bisa melakukan secara online. Baik, masih bisa disiasati, tadi juga sudah dijelaskan dengan baik oleh Bu Jovita. Nah, ini yang menarik juga nih Bu Jovita, di tengah Lebaran, biasanya kan momentum silaturahmi ini paling ditunggu-tunggu juga. Nah, seberapa penting nih mengenalkan silaturahmi kepada anak, apalagi tadi ya silaturahmi ini sudah menjadi tradisi atau budaya kita sebagai bangsa Indonesia nih Bu Jovita. Manfaatnya itu banyak untuk anak. Yang pertama adalah bisa meningkatkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal si anak. Nah, intrapersonal adalah bagaimana dia memahami dirinya. Jadi pada saat bersilaturahmi kan dia bertemu nih dengan para anggota keluarga yang lain. Nah, itu dia akan menjadikan bahan introspeksi bagi dia. Misalnya contohnya, oh iya ya, kok si kakak belajarnya rajin ya, karena mungkin pada saat silaturahmi si kakak bercerita, iya kemarin aku bangga loh karena aku semua proses aku bisa lalui dan sekarang aku udah naik kelas misalnya gitu kan. Nah, kemudian si adik di situ, adik sepupunya yang mendengarkan merasa bahwa aku juga mau seperti kakak. Kak, gimana sih caranya biar bisa naik kelas, terus kemudian kakak bangga sama diri kakak sendiri gitu kan ya. Nah, itu dibagikan kepada adiknya. Jadi dia punya kecerdasan intrapersonal, yaitu introspeksi diri dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua tadi adalah kecerdasan interpersonal. Interpersonal adalah kecerdasan bagaimana dia bergaul dengan orang lain, bagaimana dia kemudian bersosialisasi dengan orang lain. Nah, pada saat silaturahmi dia bisa mengekspresikan diri dengan misalnya bertanya, halo kakek gimana kabarnya, kakek sehat kan, misalnya jaga kesehatan selalu ya, atau kemudian selamat Idul Fitri buat semua om, tante, kakek dan nenek. Nah, itu kemudian melatih dia untuk ekspresi berbicara, berkomunikasi dan meningkatkan kecerdasan juga interpersonalnya. Nah, kemudian setelah itu juga si anak akan belajar bahwa ini silsilah keluarga gitu kan, dia tahu siapa aja keluarganya dan ini penting buat anak. Dan yang terakhir tadi, momen untuk saling bermaafan, rekonsiliasi itu penting buat si anak sehingga anak tahu bahwa
oh kalau aku melakukan kesalahan itu nggak apa-apa, tapi yang penting setelah itu aku minta maaf, bertanggung jawab, dan kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah ini adalah proses yang penting juga untuk mengembangkan self esteem buat si anak. Baik, ini luar biasa sekali ternyata ya manfaatnya untuk anak, tadi memotivasi, juga menambahkan kecerdasan bagi anak. Nah pemirsa, kita masih akan berbincang mengenai tema kita hari ini, dan buat pemirsa yang masih mau bergabung bersama kami bisa langsung telepon ke 0212903264 atau kirim pertanyaan langsung ke DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Nah jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih membahas mengenai silaturahmi jauh di mata dekat di hati. Sesuai dengan kondisi kita saat ini ya pemirsa, masih di tengah pandemi, kita harus juga menjaga diri, menjaga keluarga kita dari paparan virus corona. Untuk itu silaturahmi tahun ini lagi-lagi kita harus rayakan dengan berjarak begitu kan, menggunakan media-media yang sudah ada. Tapi hal ini juga bisa mengobati rasa kerinduan bagi masyarakat yang mungkin tahun ini tidak bisa mudik atau pulang ke kampung halaman mengunjungi keluarga dan orang-orang tercintanya. Nah, berikut kita akan membahas beberapa tips yang dapat kemudian dilakukan oleh pemirsa begitu ya, supaya mengobati rasa rindu tadi karena tidak bisa bersilaturahmi secara langsung atau tatap muka. Yang pertama kita masih akan membahasnya bersama Ibu Jovita. Ada telepon begitu ya, karena memang kecanggihan teknologi saat ini. Kita sangat bersyukur, tadi juga di segmen-segmen sebelumnya kita telah membahas bahwa banyak sekali kemudian aplikasi ataupun media sosial dan media-media yang sudah bisa kita gunakan begitu ya untuk tetap menjaga tali silaturahmi kita. Nah, Bu Jovita, ini dengan adanya penggunaan teknologi saat ini dengan bersilaturahmi online juga ini ternyata bisa mengobati rasa rindu kita meski kita tidak bisa bertemu ya Bu Jovita dengan keluarga kita. Ya, betul sekali. Jadi dengan cara online ini memang salah satu sarana yang paling baik untuk saat ini. Dan tadi esensinya yang penting dan juga maknanya. Jadi setiap orang itu yang paling penting adalah bagaimana dia bisa memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk dalam situasi online ini. Kalau misalnya kita memaknai bahwa online ini adalah hal yang baik untuk bersilaturahmi dan esensinya juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka itu akan terjadi gitu. Jadi kalau kita mempersepsikan sesuatu yang baik, maka juga hasilnya akan baik buat diri kita dan juga keluarga kita. Baik, ini dia ya yang tadi penting untuk kita kemudian refleksikan bahwa tidak bertemu bukan berarti tidak bisa memaknai Lebaran atau misalnya tidak silaturahmi secara bertemu ini bukan sesuatu yang disayangkan pada tahun ini, tapi ada makna lain yaitu bisa menjaga keluarga dan diri kita termasuk dari paparan virus corona. Nah selanjutnya selain tadi ada media yang bisa kita gunakan begitu ya untuk bersilaturahmi secara daring. Ini ada salah satu juga yang biasa menjadi tradisi dalam Lebaran yaitu berbagi. Nah tapi kali ini karena kita tidak bisa mengunjungi secara langsung pintu ke pintu atau kita pulang ke kampung begitu ya, berbagi dengan keluarga ataupun orang-orang terkasih. Nah kita sekarang bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun jasa pengiriman begitu ya untuk mengirimkan paket-paket Lebaran nih. Apalagi yang lagi terkenal saat ini tuh tren berbagi hampers begitu Bu Jovita ya, ternyata ini bisa mengobati rasa kerinduan kita. Iya, betul sekali. Jadi dengan cara berbagi, mengirimkan hampers, masakan atau apapun itu ke sana keluarga ataupun ke teman-teman ataupun rekan-rekan kita, itu menunjukkan salah satu bentuk perhatian. Apalagi karena memang sekarang adalah tatap muka gitu ya, nggak bisa ketemu, maka kalau saya sarankan diperbaiki atau dibagusin di kartunya. Jadi ucapannya nggak cuma selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, tapi ditambahin dengan misalnya surat gitu ya, yang intinya adalah kesan-kesan personal buat orang tersebut, sehingga orang yang mendapat itu memperoleh sesuatu yang berkaitan dengan hatinya, dengan emosinya. Jadi bisa mendapatkan sesuatu misalnya kebermaknaan hidup dan sebagainya dari hal-hal yang memang ditulis di kartu tersebut. Bisa juga mengirimkan selain hampers atau masakan disertai juga misalnya dengan foto keluarga kita. Nah itu kan lumayan ya, jadi maksudnya para kakek nenek juga terima foto terbaru dari cucu-cucunya, dari anak-anaknya, itu kan senang gitu. Jadi kartu plus ucapan yang personal untuk mereka dan kemudian hampers atau si masakan kita itu.
berkah sama Baik, sekali. jadi ada tips tadi ya dari Ibu Jovita kalau misalnya untuk mungkin mbah yang ada di kampung halaman ini kangen nih dengan cucu-cucunya, sekarang perkembangannya seperti apa sih? Nah, kita bisa Iya. kirim paket lebaran beserta foto keluarga terbaru nih pemirsa, supaya juga wah mbah bisa menyaksikan seperti apa pertumbuhan cucu-cucunya meskipun tidak bertemu secara langsung. Nah, selanjutnya masih ada tips selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk bersilaturahmi tadi kalau ada online meeting, kemudian kita bisa melakukan panggilan video bersama keluarga. Nah, ini juga kita bisa memanfaatkan media sosial nih, apalagi zaman sekarang ya banyak sekali pemirsa menggunakan berbagai platform media sosial. Nah, ini ternyata bisa digunakan menjadi tips bersilaturahmi supaya kedekatan dengan orang-orang terdekat ataupun followers begitu ya Bu Jovita ya. Saat ini itu masih tetap erat terjaga. Nah, ini media sosial bisa digunakan. Nah, ini seperti apa nih Bu Jovita? Ya, jadi betul sekali. Dengan adanya media sosial sebetulnya memperluas jangkauan kita. Jadi kita bisa silaturahmi melalui media sosial, tidak terbatas oleh anggota keluarga yang dekat, tapi juga yang jauh, yang berada di luar kota, luar negeri. Bahkan teman-teman kita yang mungkin dulunya sudah lama tidak pernah terhubung sama kita, teman-teman SMP, teman-teman SD gitu ya. Jadi bertemu kembali, dan juga bahkan orang-orang yang tidak dikenal, misalnya pada saat kita mengunggah story yang ditujukan kepada semua orang yang ada di Indonesia. Nah, itu kesannya adalah mendapatkan penguatan. Jadi di kala pandemi yang sulit ini, situasi ini sulit buat siapapun tentunya, bahwa pelajar, pekerja, ibu rumah tangga dan sebagainya, kepala rumah tangga, kan semua berada dalam situasi pandemi yang tidak mudah. Nah, jadi dengan kemudian mendapatkan kiriman melalui sosial media itu, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal, itu semacam bisa menguatkan hati kita sehingga kita merasa senang, kemudian merasa termotivasi kembali untuk kita melanjutkan hidup kita tentunya ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Ini tadi ya ada beberapa tips selain tadi dengan telepon, mengirim paket lebaran, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk saling bersilaturahmi dan tetap menjaga silaturahmi kita dengan orang-orang terkasih maupun meluaskan jangkauan kita begitu ya. Terima kasih Ibu Jovita Maria Ferdiana, MPSI Psikolog, telah hadir bersama kami memberikan informasi dan juga inspirasi untuk pemirsa Bincang Sehati. Nah, pemirsa Bincang Sehati, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Sehati hari ini. Anda bisa mengirimkan kritik dan saran dengan SMS ke 0889 8105000 atau bisa juga mengirimkannya pada Facebook, Instagram, dan YouTube kita di Bincang Sehati Dai TV. Nah, pemirsa, selamat merayakan Hari Lebaran ya. Semoga Lebaran kali ini tetap menyenangkan dan membawa berkah tersendiri bagi pemirsa. Pemirsa, akhir kata saya Priscilia Claudia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat merayakan Hari Raya Lebaran.